Suwarto belum ada ya? Ya, saya rekam. Pak Suwarto masih dihubungi Bu Eni. Nah, Bu Silakan. Eni. Kalau mau dimulai. Silakan Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman, rekan-rekan. Apa ya yang harus saya katakan? Hostnya baru satu nih. OTW Bu, OTW Pak Suwartonya. Oh, OTW. Oke. Gampang. Mau dilanjut apa? Lanjut aja Bu. Takutnya waktunya. Ya. Oke, saya langsung serahkan ke Pak Margeti untuk pembahasannya ya. Oke, terima kasih Bu Emma. Terima kasih Mas Yudi, Bu Erni yang selalu rutin mengundang. Dan acara dengan saya itu memang dibikinkan khusus namanya Obsesi oleh Mas Yudi. Ya alhamdulillah di samping kesibukan masih punya waktu untuk sharing sama teman-teman Konus. Karena sejak November jadwal saya lumayan padat Mas Yudi. Jadi ada beberapa permintaan Mas Yudi untuk jadi host saya keliling terus. Jadi kemarin waktu di Cirebon saya nggak bisa juga karena apalagi di Cirebon dan ketemu dengan beberapa teman-teman bisnis di Cirebon. Nanti pertengahan Januari saya ke Bali ya. Di Bali biasanya ntar selain di sela-sela kesibukan saya ketemu juga tuh sama beberapa pebisnis di Bali ya. Jadi memang sudah sangat sudah sangat padat banget waktunya. Waktu kemarin pertengahan Desember saya ke Bali diundang sama itu Asosiasi Pengusaha Jasa Boga se-Indonesia tuh Mas Yudi. Sip, mantap. Jadi kenyang ya kayaknya. Ya, jadi coach ini beda dengan mungkin identitas yang lain, aktivitas yang lain karena saya biasanya keliling ke beberapa kota di Indonesia tuh biasanya banyak kuliner, banyak kenal orang-orang, budaya berbeda, sampai ke Maluku Tenggara. Itu Maluku Tenggara. Kalau ada yang tahu Key Island itu juga Pak Bupatinya tuh adalah minta didampingi sama saya sebagai tenaga ahli untuk pemberdayaan pemberdayaan sumber daya manusianya SDM. Mas Warto, selamat datang Mas Warto. Aman Jambi? Aman ya Jambi ya. Ya, ini topik kita hari ini adalah saya angkat bagaimana kita menetapkan tujuan bisnis atau tujuan usaha atau tujuan pribadi yang terstruktur. Kata-kata terstruktur ini menjadi sangat penting karena banyak orang tetapkan tujuan, tapi tujuan itu seakan-akan sesuatu yang berat, sesuatu yang terbebani, dan mereka gimana ya coach caranya supaya kita bisa mendapatkan tujuan kita. Saya akan share sedikit beberapa hal yang saya lakukan. Jadi apa yang saya share ini bukan saya nggak lakukan, dan alhamdulillah dari beberapa impian, tujuan, secara bertahap saya bisa dapatkan dan saya bisa miliki. Dan saya sharing metodologi ini kepada keluarga saya, kepada klien-klien saya untuk mereka bisa mencapai target-target di dalam kehidupannya maupun di dalam usahanya. Jadi ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang memang sangat sangat mustahil untuk ditetapkan. Jadi ada yang bilang gini, coach, buat apa saya tetapkan tujuan kalau toh saya tidak bisa capai? Tapi saya balik cara berpikirnya begini. Kalau kita tidak punya tujuan, bagaimana kita tahu kita sudah sampai di mana menuju tujuan? Memulai usaha itu bukan start from beginning, tapi start from ending. Memulai kehidupan itu bukan dimulai dari lihat aja nanti, tapi dimulai dari Anda mau menuju kepada tujuan besar apa. Baru turunkan, breakdown kepada tahapan-tahapan kehidupan. Istilahnya gini, coach, visi kehidupan itu apa? Visi saya adalah menciptakan kemakmuran, kelimpahan, orang-orang yang punya high value dan best performance dengan coaching metodologi. Artinya apa? Saya belum tahu kapan kemakmuran itu terjadi. Kapan yang namanya kesejahteraan, kelimpahan itu terjadi. Tapi saya sudah tetapkan itu tujuan akhir. Sehingga pada saat diturunkan menjadi periode misalnya 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, kita tahu apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Jadi
teman-teman disinilah sebuah poin yang sangat penting yang teman-teman perlu mungkin nanti review gitu ya. Cuman mohon izin saya share screen ya. Kelihatan teman-teman di layar. Nah, saya memang kasih judul Big Goals ya. Big Goals and Strategic Plan of Company. Artinya bagaimana kita menetapkan tujuan besar dan membuat strategiknya untuk sebuah perusahaan. Saya yakin mungkin di sini ada yang mungkin bekerja atau ada yang memang sudah punya perusahaan atau ingin memiliki perusahaan sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, big goal itu ada di mana? Big goal itu ada di nomor 1. Jadi kalau kita mau berbisnis, tujuan besar usaha itu haruslah ditetapkan lebih awal. Bukan nanti ditetapkannya. Bukan jalanin dulu, baru nanti kita lihat coach berhasil atau enggak. Bukan seperti itu. Ya, artinya setelah kita menetapkan tujuan besar usaha atau tujuan besar dari bisnis yang kita mau lakukan, tahap kedua, coba lihat kondisi real dan tantangan saat ini itu seperti apa. Teman-teman yang belum kenal saya, panggil saya Coach Getty gitu ya. Di sini ada tulisannya Margetti Herwin gitu ya. Nanti bisa lihat blog saya coachmargetti.com atau searching aja nama saya Margetti Herwin di Google, nanti akan kelihatan banyak hal yang saya lakukan untuk teman-teman lebih mengenal saya. Jadi perkenalannya sambil jalan aja. Mudah-mudahan dengan kenal teman-teman bisa mendapatkan banyak hal. Saya lanjutin. Nomor 3. Pada saat kita menentukan big goal, terus kita mengetahui kondisi real dan tantangan saat ini yang terjadi di usaha yang kita mau lakukan, yang kita sedang lakukan, atau kita sedang bekerja di bisnis itu, kita harus bisa mereview yang namanya visi misi usaha ini cocok nggak sih? Sesuai nggak sih dengan saya sebagai pemilik bisnis, sebagai pekerja, atau saya mau bangun bisnis berarti saya harus bikin visi misi usaha saya. Baru kita tentukan nilai budaya. Jadi perjalanan tahapan ini tidak bisa kita lakukan kalau big goal kita nggak tetapkan. Kita akan bingung seperti apa tantangannya, orang tujuannya kita nggak tahu. Coach, saya mau jalan ke arah gunung. Gunungnya yang mana? Saya belum tahu, Coach. Bagaimana kita tahu kondisi dan tantangan real yang akan terjadi dan kita hadapi? Sama seperti kita ini seorang pemilik bisnis, kita sebagai driver dari bus yang kita bawa dan kita analogikan bahwa bis itu adalah perusahaan. Semua penumpang kita akan duduk diam dan dia tidak tahu menuju kemana dan itu berbahaya buat bisnis kita. Memang si owner yang nyetir bis, tapi dia akan capek karena tidak ada kan yang bantu untuk menjelaskan, Pak, belok kanan karena di depan macet. Kenapa? Karena dia tidak dikasih tahu arahnya mau kemana. Baru setelah kita menentukan fondasi yang kuat dari mulai big goals, tantangan, visi misi, dan budaya, redesign bisnis model. Buatlah bisnis model kita maunya seperti apa. Dari bisnis model kita turunkan. Saya sudah bicara bisnis model bulan lalu. Jadi teman-teman yang mungkin belum sempat mendapatkan bagaimana membuat bisnis model usaha, nanti bisa lihat di blog saya atau di video saya di YouTube. Ada penjelasannya. Ya, baru setelah bisnis model kita tentukan, kita dapat bisnis model yang kita mau, tentukan pasar potensial, identifikasi. Yang namanya identifikasi itu bukan cuma sekedar segmennya, tapi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak inginkan, bagaimana produk kita fit to the market, ya. Baru setelah nomor 6 kita tahu, buatlah yang namanya tahapan proses penjualan. Seperti apa tahapan proses penjualan? Ya, tahapan proses penjualan itu bagaimana kita menentukan dari mulai suspek pelanggan bisnis kita sampai prospek, leads, dan akhirnya terjadi penjualan. Ini ada prosesnya, ini ada strateginya. Saya akan bicara ini di kesempatan yang lain. Ya, secara bertahap. Baru kita bisa tentukan dari big goals yang tadi kita tetapkan ini menuju kepada smart goal. Apa smart? Yang lebih spesifik. Baru kita bisa ukur dengan OKR. OKR ini adalah Objective Key Result. Ini adalah sebuah tools yang digunakan oleh Google, oleh Airbnb, oleh beberapa bisnis-bisnis yang saat ini menjadi panutan dari banyak bisnis seperti Apple gitu ya. Mereka menggunakan OKR. Dan ini metodologi kelas dunia yang saat ini tetap membuat mereka tetap eksis di bisnis yang besar. Beberapa klien saya share dan saya latih mereka untuk mereka mengerti 9 tahapan ini dan alhamdulillah mereka omsetnya tumbuh justru di kala pandemi. Ya, ini satu hal yang menandakan bahwa struktur itu sangat perlu dalam bisnis. Kita nggak bisa menjalankan bisnis
Sekedar kita bilang, coach kita lihat nanti ya coach, yang penting kita jalan dulu, nggak bisa. Coach kita ini spekulasi ya coach, nggak bisa. Karena bisnis itu sebenarnya harus ada fondasi yang kuat, harus ada dasar yang kuat untuk kita bisa tahu bisnis kita mau berjalan kemana. Ya, itu yang dinamakan bisnis itu tersistem. Nah, makanya awali setiap tahun dengan big goals. Targetkan setiap bulan dengan smart goals. Mulailah setiap minggu dengan rencana. Jalankanlah action setiap hari. Jadi antara big goals diturunkan smart goal akan menjadi sebuah planning dan action, itu adalah sebuah tahapan yang saling berurutan untuk benar-benar kita bisa capai. Ibaratnya tuh ya, kalau kita buat flow chart-nya seperti ini. Visi misi di bisnis itu harus menjadi inspirasi dan motivasi. Dalam value dan nilai company yang memframekan untuk turun menjadi big goals. Satu big goals terdiri dari beberapa smart goals. Satu smart goals terdiri dari beberapa strategi mungkin untuk mencapainya. Satu strategi terdiri dari beberapa action step untuk menjalankannya. Ini semua adalah sebuah tahapan yang kita nggak bisa lewati. Kenapa? Kita akan berpikir kualitas pada saat menentukan big goals, kita akan berpikir target atau kuantitas pada saat memikir smart goals, kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang cara yang nantinya sesuai dengan prioritas kita tentukan action step untuk hasil bisa dicapai. Sehingga yang garis-garis biru ini adalah action plan yang berisi tentang apa yang akan kita capai, siapa yang melakukan, apa yang akan dilakukan, dan kapan mulai dan selesainya. Who, does what, by when. Oke, saya sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman, saya buka pertanyaan. Ya, Bu Emma, Pak Warto, silakan kalau ada pertanyaan untuk diskusi. Nah, selamat datang Mas Warto. Sibuk sekali nih, baru sampai rumah dia. Ya coach, kebetulan di depan itu ada masjid coach, jadi basic gitu. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu agak telat tadi. Yes. Silakan Mas Warto, Bu Emma, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Tentang, baru saya jelasin tentang flow-nya dulu. Nanti bagaimana cara membuatnya, bagaimana kita mempunyai strategi untuk mencapainya. Ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau dalam konteks, ya, Bu Emma. Kalau dalam konteks kerja tim tuh gimana Pak? Kadang-kadang kita beda-beda gitu loh. Kalau yang namanya kerja tim, nah tuh. Tim kalau itu personal mungkin kita bisa ya. Ya, tim itu ya harus benar-benar mengerucut kepada mana Bu? Karena kalau big goal perusahaan diturunkan menjadi smart goal dari beberapa departemen. Berarti smart goal yang di departemen itu menjadi big goal-nya departemen. Jadi semua itu harus bisa diturunkan. Jadi jangan tim kita kerjanya jalan sendiri. Berarti dia tidak berpatokan kepada big goals perusahaan. Ya, siapa yang tentukan big goals perusahaan? Ya CEO, direktur utamanya. Dia tetapin tahun ini kita mau targetnya ke sini. Target finansialnya, target pendapatan dari customer-nya, target sales marketing strateginya, target dari bisnis proses, target pengembangan. Itu adalah big goal besar. Baru semua departemen finance, departemen yang namanya sales and marketing, departemen operational, departemen HR, itu semua mengerucut kepada goal besar tadi, Bu. Nah, disitulah tim kita harus ngerti. Cuman kalau direkturnya tidak pernah mengatakan goals kita tahun ini apa, semua orang disuruh kerja, ya nggak salah kalau tim punya target sendiri, Bu. Gitu kira-kira Bu Emma. Ya, jadi itu yang dinamakan terstruktur. Struktur itu ada tahapan, ada pola, kayak gitu. Nah, Pak Yanuar tadi mau nanya, silakan Pak Yanuar. Silakan Pak Yanuar. Ini seru nih Pak, kalau diskusi tentang big goals di awal tahun seru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Coach Yeti. Ya, Pak Yanuar. Ya menarik gitu loh. Kadang tingkat keberhasilan sebuah pekerjaan itu kan teamwork. Yes, Pak. Nah, di dalam membuat big goals, ternyata di action plan-nya atau di daily progress-nya itu pincang gitu loh. Itu kira-kira bagaimana mengevaluasi di saat
CEO tidak melihat kegagalan untuk pencapaian goals itu karena ternyata timnya sendiri ada pincang lah di dalam membuat sebuah perencanaan. Kira-kira apa langkah yang harus dilakukan, Coach? Jadi penentuan big goals itu adalah tahapan pertama membuat sebuah bisnis ideal. Artinya apa? Bisnis itu harus terarah dulu. Setelah terarah, bisnis itu kata kunci keduanya adalah terkontrol. Setelah terkontrol, ya terarah, terkontrol, bisnis itu harus terstruktur. Setelah terstruktur, bisnis itu harus tersistem. Setelah tersistem, bisnis itu harus terukur. Setelah terukur, baru bisa konsisten dijalankan. Nah, kata-kata kunci tadi yang ditanya Pak Yanuar adalah bagaimana nih Coach supaya konsisten. Nah, kalau kita bilang, ya Pak, silakan Pak Yanuar, ada pertanyaan lagi? Enggak, dilanjut. Oke, lanjut ya. Jadi Pak, kalau kita bilang terarah, berarti top level memiliki gambaran besar tujuan bisnis ke depan mau seperti apa. Baru dia harus bisa membahasakan komunikasi yang benar, berkoordinasi dengan baik kepada semua jajarannya, ada level mungkin level top, level middle, level yang benar-benar pelaksana, itu benar-benar bisa menurunkannya. Artinya apa? Yang namanya terarah tidak akan bisa dicapai kalau tidak terkontrol. Terkontrol dalam hal apa? Mulai dari semua bagian nih. Mulai dari yang namanya kontrol terhadap keuangan, kontrol terhadap perencanaan, kontrol terhadap keuangan, kontrol terhadap yang namanya performance, kontrol terhadap yang namanya bagaimana step by step untuk kita mencapai target per quarter itu tercapai. Jadi kalau kita bicara terkontrol, sangat sistematis kita harus melakukannya. Tapi yang namanya terarah dan terkontrol kalau tidak ada struktur. Nah, struktur itu apa, Coach? Kadang-kadang nih kata-kata kita ini kita bilang terstruktur, tapi kita apa yang harus kita lakukan kalau harus terstruktur? Yang namanya terstruktur itu ada pola kerjanya, ada pola tanggung jawabnya, ada pola perintah yang jelas, ya. Itu yang banyak saya gali di awal-awal sesi coaching. Bagaimana mereka bisa terkoordinasi? Meeting rutin aja nggak ada. Briefing pagi nggak ada, meeting mingguan nggak ada, koordinasi dan evaluasi nggak ada, meeting bulanan nggak ada. Terus saya tanya, terus bagaimana tim Anda tahu apa yang Anda inginkan? Oh, mereka pasti tahu, Coach. Mereka otomatis tahu. Nah, ini hebat banget. Belum disistemasi, perusahaannya sudah otomatisasi. Wah, itu yang saya sangat luar biasa, Pak. Ini bagaimana ceritanya? Jadi semua anak buahnya itu autopilot sebelum dibuat mesinnya. Waduh, itu yang berbahaya. Nah, tersistem yang keempat. Sudah terarah, terkontrol, terstruktur, yang keempat tersistem. Tersistem itu maksudnya apa, Coach? Ada yang tanya sama saya. Bedanya sama terstruktur apa, Coach? Yang namanya kata-kata sistem itu kita harus punya media. Kita mau lihat nih, target keuangan. Sistemnya apa? Ada, Pak, laporan keuangan. Sistemnya adalah laporan keuangan. Kita mau lihat yang namanya jumlah prospek hari ini berapa. Berapa yang jadi customer. Loyal customer yang belanja sama kita rata-ratanya berapa per sekali transaksi. Di mana lihatnya? Ada medianya, Coach. Ada information systemnya, Coach. Kita sudah pakai ERP, Coach. Itu semuanya sistem. Ada medianya. Baru nomor 5, namanya terukur. Terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, tapi tidak terukur. Tidak ada KPI, tidak ada tahapan kerja itu harus berapa kali dilakukan, tidak ada ukuran keberhasilan yang namanya OKR, lupakan. Tidak akan terjadi yang keenam namanya konsisten. Nah, kira-kira gitu tuh. Pak Yanuar, jawaban singkat saya. Mudah-mudahan sih akan terlihat lebih jelas lagi kalau memang kita bisa turunkannya lagi. Jadi kalau di coaching itu awal tahapan adalah 6 itu saya lakukan dalam sesi coaching, sehingga mereka itu secara bertahap akhirnya bisa tumbuh bisnisnya. Alhamdulillah, karena mereka benar-benar memahami fondasi yang kuat dan pertumbuhannya. Mas Gatot, alhamdulillah, Mas Gatot nongol nih. Wah, ini rame nih malam ini nih. Mas Yanuar, kira-kira kejawab nggak Mas Yanuar? Mantap, Mas Yanuar. Masih ke-mute, Mas. Bisa di-unmute dulu. Kejawab kira-kira Mas Yanuar? Alhamdulillah cukup clear. Cuman satu mungkin yang belum ya, silakan. nangkap. Ya.
sejauh mana Ya. dalam membuat sebuah perencanaan Ya. faktor modal berperan? Hmm. Apakah ada atau tidak modal big goals untuk mencapai target ini tercapaikah? Atau harus ada modal untuk mencapai target itu? Jadi kalau kita bilang big goals itu terdiri dari 4 bagian utama sih Pak. Yang pertama big goal tentang financial, big goal untuk mencapai customer, big goals tentang bisnis proses atau operasional, big goals tentang development. Jadi perusahaan itu harus memiliki minimal 4 big goals ini tercover Pak. Berarti kalau misalnya kita perlu big goals itu modal, berarti dia di awal Pak. Jadi kalau kita membuat perencanaan itu, kita bikin perencanaan keuangannya dulu. Baru setelah perencanaan keuangan, target sama budgeting kita bisa buat, baru kita bisa buat yang namanya strategi sales and marketing untuk dapetin customer. Nah, kalau kita sudah bisa buat sales marketing strategi untuk dapetin customer, baru kita bisa buat yang namanya planning yang operasional. Targetnya dia harus melakukan apa aja. Nah, operasional ini bisa kita capai kalau kita punya target pengembangan development terhadap people. Jadi, pada saat kita bikin planning dari finance to people, tapi pada saat kita eksekusi, harus people melaksanakannya sehingga finance tercapai. Urutannya gitu, Pak Yanuar, strukturnya. Terima kasih, ini jawabannya luar biasa nih. Ngejawabnya harus step by step. Thank you, Pak Yanuar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yanuar. Silakan yang lain teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya. Saya mau tanya. Mas Daniel, silakan. Izin dulu nanya. Gini, saya mau tahu apakah goal ini lebih mengutamakan pada target besarnya, atau lebih kepada meaning-nya, meaning dari sebuah bisnis itu sendiri. Karena banyak sekali, ya istilahnya yang tim-timnya itu merasa nggak nyaman dengan target yang dikasih sama bosnya. Karena merasa nggak lebih bikin kaya bosnya, sedangkan dia ya istilahnya nggak nyaman gini. Saya kerja berat tapi kamu yang kaya gitu loh. Iya. Nah, ya mungkin terima kasih. Itu ya. Terima kasih Mas Daniel. Jadi teman-teman gini, pada saat tim kita tidak tahu visi misi kita ini mau menuju kemana, disitulah timbul pemikiran saya bekerja untuk kekayaan bos. ini yang sering terjadi Mas Daniel. Karena apa? Karena para pegawai itu hanya bekerja, ya, tapi dia hanya melakukan yang namanya kerja, tapi dia nggak tahu motivasi dan inspirasi yang ada di visi misi kurang tersosialisasi kepada tim kerja. Karena gini. Yang namanya visi adalah arah besar perusahaan yang harusnya semua karyawan kita, semua orang yang ada dalam perusahaan maupun stakeholder di luar perusahaan itu jadi tahu, oh visinya perusahaan ini tuh A. Yang namanya misi itu harus mengakomodir manfaat terhadap terhadap pelanggan, misinya, ada misi kita terhadap pelanggan. Kedua, misi kita terhadap perusahaan, misi kita terhadap yang namanya karyawan, misi kita terhadap yang namanya pemilik bisnis, misi kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya dengan kata-kata visi misi yang jelas, nggak ada cerita bahwa karyawan itu merasa dia kerja hanya untuk bos. Berarti visi misi tidak tersosialisasi. Atau bahkan perusahaan itu lupa buat visi misi. Yang dia lakukan adalah udah jalan aja. Nah itu namanya pedagang, bukan pebisnis. Jadi pedagang itu cuma beli barang, jual barang gitu ya. Anak buahnya ya digaji. Kenapa? Ya harian, karena kan kamu bantuin doang. Nggak nyari barang, kamu cuma nyiapin barang, saya bayar kamu harian, tidak ada strategi, tidak ada sistem. Berarti itu pedagang, bukan pebisnis. Memang waktu sebelum pandemi saya kumpulin, saya diminta pedagang-pedagang Tanah Abang untuk saya cerita. Mereka nggak perlu sistem karena mereka merasa, aduh, Coach Getty itu ngomongnya teori. Kami itu sekarang nggak usah ngapa-ngapain, pedagang datang. Benar. Begitu pandemi, Tanah Abang ditutup, omset mereka yang tadinya miliaran per hari untuk dapetin 10 juta per bulan, nggak bisa mereka capai, dan itu terjadi dalam 2 tahun. Jadi kalau sekarang ke Tanah Abang udah banyak toko yang tutup di situ. Baru mereka cari, saya perlu di coaching coach, saya perlu di coaching coach. Kenapa? Pada saat sudah stadium 4 nyari coach. Pada saat tenang, pada saat bagus, mereka nggak berpikir bahwa bisnis itu perlu terstruktur dan tersistem. Jadi Mas Daniel, yang namanya kontekstual atau pemikiran yang sangat abstrak itu adanya di visi, misi, dan culture yang kita tetapkan di awal kita memulai bisnis.
Di mana kontennya, di mana alat ukurnya, dan di mana tahapan step by step dalam melaksanakannya ada di big goal, smart goal, strategi, dan action step. Jadi kita akan menuju kepada efek yang lebih besar di visi misi yang kita akan lakukan dan kita akan capai dan jalankan dalam konteks besar kalau kita juga mengerti bagaimana turunkannya menjadi konten-konten strategi yang lebih kecil. Kira-kira gitu Mas Daniel. Mudah-mudahan terjawab Mas Daniel. Ya, terima kasih Coach. Sip. Ya, kalau di dalam coaching nih tahapannya ngerjain ini aja mungkin sekitar 6 bulan Mas Daniel untuk bertahap, karena memang ternyata para pebisnis tuh ngerti itu big goals, tapi menurunkan dengan bahasa yang lebih spesifik itu ternyata bukan hal yang mudah. Dia harus bisa memahami di mana kekuatan timnya, dan dia harus bisa membahasakan bagaimana timnya itu bisa sama cara berpikirnya. Itu problem tersendiri tuh Mas Daniel. Ya. Terima kasih Mas Daniel. Luar Ya, biasa. terima kasih, Coach. Silakan yang lain. Ya, artinya ini yang saya ceritakan adalah struktur gitu ya, di mana kita akan menurunkan big goals yang bisa diimplementasi. Kadang-kadang big goals kita tuh kita buat, tapi kita nggak tahu turuninnya gimana gitu ya. Nanti saya akan jelasin secara detail Pak. Ini baru awalnya, nanti detailnya saya jelasin bagaimana mencapai. Silakan, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Boleh lanjut lagi Pak? Kita lanjut dulu ya, sehingga akan kelihatan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kalau kita bikin struktur secara mind mappingnya, secara strategic mappingnya itu seperti ini sebenarnya. Ya, coba tentukan big goals yang Anda bisa turunkan menjadi smart goal 1, smart goal 2. Turunkan smart goal Anda untuk bisa dicapai dengan strategi 1, strategi 2. Terus tentukan lagi strategi 1 itu action step 1, action step 2 apa. Jadi sebenarnya pahami struktur ini sehingga Anda bisa sangat detail dalam menjabarkan big goals menuju action step. Coach, tujuannya pimpinan di sini seperti apa, Coach? Pimpinan top level menentukan antara big goals to smart goal. Manager level, dia akan bisa membahasakan smart goal to strategi. Manager level. Supervisor dan implementor atau pelaksana dalam bisnis, dia harus bisa membahasakan antara strategi dan action step. Ini semua kerja sinergi, kerja kolaborasi, kerja yang terstruktur harus seperti itu. Jangan kita berharap harusnya anak buah saya tahu coach goal yang harus dia lakukan. Piye? Gimana ceritanya kita nggak kasih tahu dia terus dia suruh kerja untuk mencapai goal? Nggak bisa. Makanya dari big goals urusan top level, smart goal itu urusan kepala departemen atau manajer untuk membahasakan smart goal-nya, dan dia bisa menjelaskan kepada timnya strategi apa yang harus dilakukan, dan dari strategi ini anak buahnya ngerti tahap demi tahap pekerjaan yang harus dilakukan. Ini simpelnya. Nah, yang namanya big goals dari mana aja? Nah, 4 fondasi ini. Ada rencana keuangan yang harus dibuat, dari target keuangan, ada target jumlah pelanggan yang memang harus ditentukan, ada rencana proses bisnis yang harus dibuat, dan juga rencana pertumbuhan. 4 fondasi ini harus menjadi paling standar bahwa big goal mencakup. Ya, dan kita harus bisa turunkan plan to action. Business plan turunkan menjadi 1 year action plan, turunkan menjadi 4 kali 90 hari, turunkan menjadi monthly target, turunkan menjadi weekly focus, dan sampai ke to-do list. Wah, kalau bisa seperti ini, anak buah saya tidak ada yang terlewat satu pekerjaan pun. Tidak ada yang terlewat satu target pun ya, Coach. Yes. Yang susah sebenarnya bukan membuatnya, tapi menjaga untuk itu bisa diimplementasi, dan cara berpikir tim kita itu benar-benar terstruktur untuk bisa ngejalanin. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi saya buka lagi. Ini kita banyak ngobrolnya sih di sini nih, karena bagian-bagian ini yang penting untuk kita saling diskusi. Silakan saya buka pertanyaan lagi karena memang intinya kita diskusi. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya. Pak Warto, nih ya. Biasanya Pak Warto nanyanya luar biasa nih biasanya Pak Warto nih. Masih pada terpesona ini kayaknya nih Pak. Waduh. Penjelasannya. Masih. Ya, ini adalah sebuah struktur ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu catat ini gitu ya, implementasiin, jalankan, ini bukan satu hal yang sulit. Karena kita ini ngejalanin sebenarnya. Kita ngejalanin di usaha kita ngejalanin di bisnis kita. Cuman kalau ngajarinnya gimana ya Coach? Nggak ada struktur, jadi kita bingung gitu.
Ya, teman-teman ngejalanin, saya yakin. Izin bertanya, Coach. Silakan Mas Warto. Iya. Ini tadi saya lihat ada Coach bilang itu apa ya, visi misi harus jelas ya untuk sampaikan kepada karyawan kita atau staf kita. Ya. Nah, di sini dalam artian kalau untuk keuangan gimana, Coach? Kita mencapai target itu apakah perlu disampaikan juga? Apakah keterbukaan kita sehingga ya semuanya tahu gitu loh. Ya. Berapa gitu. Perlu nggak, Coach, kira-kira? Ya, jadi gini. Yang namanya sekarang era keterbukaan, harusnya semua karyawan kita kalau ini berjalan, ya, semua sistem dan struktur berjalan, mereka perlu tahu berapa omset yang kita capai, berapa profit untuk perusahaan yang mereka kerja dan capai, sehingga kita bisa sepakati, oke, dari profit segini persen akan saya bagi sebagai bonus akhir tahun. Itu akan menjadi semangat, Mas Warto. Kalau bisnis itu diam-diam itu bisnis prostitusi mungkin, Mas Warto, gitu, bisnis prostitusi, bisnis narkoba gitu ya. Tapi kalau bisnis itu bisa kelihatan, ajak mereka untuk bersemangat dan ajak mereka untuk bisa menjadi partner Anda kalau mereka memang punya potensi. Jadi nggak ada mereka protes, wah kita nih kerja untuk kayain bos. Ya iyalah, orang gue yang punya bisnis, lu kerja sama gue, bukan gue kerja sama lu. Nggak ada seorang owner kerja sama anak buah, nggak ada. Tapi pada kenyataannya, kita ini sebagai owner tuh pusing pada saat gajian, pusing pada saat akhir tahun melunasi utang, pusing pada saat nggak cukup uang yang kita kejar dari bisnis yang keluar duit banyak, Pak. Itu masalahnya. Gitu, Mas Warto. Mereka nggak tahu, Coach, ya, kita jungkir balik mikirin gaji mereka. Benar, Mas Warto. Jadi sebenarnya ini masalah bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk mereka juga berpikir, merasakan sebagai juga pemilik bisnis, Mas Warto. Gitu loh. Tapi mereka berada di koridor mereka, ya kan? Mereka bukan berpikir seperti buruh yang minta naik setiap tahun gitu ya, karena mereka memang kesulitan dari segi keuangan. Tapi kenapa kok bisnis-bisnis yang besar tuh buruhnya nggak pernah protes? Kenapa? Kesejahteraannya diperhatikan dan buruhnya dipintarkan. Kalau saya lebih senang ya, daripada saya kasih kamu gaji naik tiap tahun terus naik 20%, 30%, mending kamu mau nggak naik 50-100%? Saya pinterin kamu. Itu aja, simpelnya. Kalau kamu nggak pinter ya jangan salahin orang lain kalau kamu nggak bisa naik gaji karena kamu tidak berkontribusi untuk peningkatan. Nah ini yang menjadi PR sebenarnya, ya, supaya nggak ada lagi yang namanya UMR. Semua itu gaji berdasarkan profesional kerja gitu. Jadi memang cukup gitu. Itu target saya kalau saya dampingin klien saya yang bisnis besar, Pak Warto. Itu saya tanya dulu, Pak, Bapak kalau untungnya naik 100%, berapa yang Bapak mau bagi untuk karyawan terbaik dan karyawan yang memang berjasa sama Bapak? Nah, kalau dia nggak bisa jawab, Pak, cari coach lain aja. Saya bilang, ngapain saya mengkayakan Bapak, terus membuat anak buah Bapak kerja pontang-panting untuk mewujudkan impian owner. Nah, itu jangan sampai lah, Pak. Kira-kira gitu, Pak Warto. Nah, Pak Gatot, aduh, yang kemarin bisnis model saya tanya, udah kejawab belum, Pak Gatot? Pada ini tentang identitas udah kejawab belum, Pak Gatot? Di unmute dulu, Pak. Ini seru nih kalau tanya Pak Gatot nih. Saya mau tanya, Pak. Silakan, boleh, Pak. Sejauh mana Big Goal itu diterapkan pada suatu perusahaan ya? Apakah itu bentuknya perusahaan yang lumayan besar atau yang sedang atau yang biasa-biasa saja? Itu yang pertanyaan pertama saya. Yes. Kedua, di Indonesia itu kan ada kecenderungan seperti Pak katakan tadi, tiap tahun ada kenaikan gaji. Kan tentunya sebagai pebisnis kan pusing ya Pak, mikirin. Iya, karena pada waktu saya punya kerja di Cikarang itu. Di depan saya itu banyak perusahaan yang sudah pada mulai tutup, Pak. Dia pindah ke Vietnam, ke Laos, ke macam-macam. Tapi kan kita tuh kan nggak mau tahu. Yang penting saya tiap tahun naik gitu. Dan itu difasilitasi oleh
oleh ini ya serikat buruh ya. Nah, gimana Pak ini sebetulnya permasalahannya yang bisa diselesaikan? Oke. Ini saya kayak Menteri Tenaga Kerja nih, Bapak tanya begitu nih, Menaker nih. Aduh, pertanyaannya harus ke Menteri Tenaga Kerja nih Pak Gatot. Tapi sesuai pengalaman saya Pak Gatot ya. Artinya gini Pak Gatot. Yang namanya big goals ya, yang namanya planning, yang namanya strategi dan action, mau besar, mau kecil, mau baru mulai, sebaiknya kita sudah siap dan terbiasa dengan itu. Kenapa? Karena dia akan menjadi alat kontrol kita. Dia yang akan membuat kita tahu kita sudah berada di progres berapa persen untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena zona nyaman itu terjadi karena nggak ada ukuran. Zona nyaman itu terbentuk karena seakan-akan kita mudah puas untuk diri kita sendiri, mungkin untuk lingkungan kecil kita sendiri. Jadi pembuatan yang ada di layar yang saya share ini adalah untuk kontrol kita, walaupun kita masih punya bisnis sendiri. Belum banyak orang. Apalagi kalau punya banyak orang, itu menjadi sebuah hal yang penting. Ada yang tanya sama saya, Coach, apakah orang-orang yang selalu rajin menulis targetnya, menulis rencananya, apakah mereka menjadi orang yang tumbuh dan berhasil? Saya jawab 100% yes. Kenapa? Pada saat dia menulis goalnya, ketinggian dia jadi tahu, oh saya belum pantas untuk menulis goal ketinggian. Saya turunin dikit, tapi dia menulis. Pada saat dia menulis goal dan rencana, tapi nggak ada yang dia jalankan, berarti dia sadar, oh ternyata saya belum punya kemampuan untuk memprediksi. Saya belum bisa mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Berarti kekurangan saya adalah wawasan saya masih kurang tentang prediksi ekonomi dan kondisi bisnis. Itu akan membantu kita untuk mereview diri kita. Itu gunanya big goal, plan, action, dan strategi. Pertanyaan kedua, yang menjadi permasalahan buruh, gitu ya, itu ujung-ujungnya karena semua ownernya itu berbisnis untuk dapetin barang yang murah. Semua berpikir kalau ngejual barang yang murah akan laku di pasar, membuat barang yang murah akan menang. Sehingga yang ditekan siapa? Yang ditekan buruh. Kenapa nggak berpikir membuat barang berkualitas? Barang yang mahal, barang yang jelas value-nya, barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita bisa mensejahterakan semua orang yang ada dalam perusahaan. Kata-kata ini tuh nggak pernah ada di dunia industri 2.0. Yang namanya buruh ini munculnya dari industri 2.0. Sekarang ini udah industri 5.0. Apa yang terjadi di industri 5.0? Nggak ada yang mau dan punya cita-cita jadi pekerja, Pak. Anak-anak sekarang, Pak. Nggak ada anak-anak milenial ini yang mau bekerja. Mereka maunya apa? Jadi online lah, jadi YouTuber lah. Mereka lebih senang kerja-kerja yang begitu. Kenapa? Karena mereka sudah pusing dengan yang namanya, aduh, tiap hari kerja, tiap hari ini. Nggak ada, sedikit. Kalaupun dia bekerja, nggak lama. Ini yang menjadi permasalahan bagi era bisnis industri 5.0 sekarang. Makanya dunia bisnis menciptakan sebuah metodologi, sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence. Ya, AI. Sehingga lama-lama kita ini punya anak buah ya robot. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi kalau kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi. Sebagai buruh misalnya, kita harus terus belajar supaya jangan menjadi buruh seumur hidup. Mungkin awal-awal kita memang cuma bisa jadi buruh tapi sambil kuliah, sambil sekolah. Sebenarnya kondisinya seperti itu tuh, Pak Gatot. Jadi jawaban saya yang saya lihat kenapa ini terjadi, karena persaingan harga yang makin murah ini yang membuat akhirnya gaji buruh itu jadi mepet. Itu sebenarnya Mas Gatot. Kalau kita semuanya fokus di kualitas dan barang kita memberikan barang berkualitas dengan harga yang memang profitnya bagus, ya insya Allah sih semua buruh kita sejahtera, Pak Gatot. Ini kondisinya. Jadi sebetulnya serikat buruh itu perlu tidak Pak dalam satu... Perlu untuk menjaga hak mereka. Untuk mereka itu terlayani dan pemerintah benar-benar memperhatikan mereka. Tujuannya itu sih Pak. Karena kadang-kadang kebijakan pemerintah itu ada beberapa pemikiran yang tidak berpihak kepada buruh. Kan itu harus dijelasin. Nah, ini terjadi setiap waktu, Pak. Terjadi setiap waktu.
Makanya kalau mau jadi pebisnis harus siap ya untuk berkorban di awal atau apapun untuk benar-benar menghargai yang namanya jasa buruh gitu. Itu sih Pak. Jangankan buruh, BUMN kita aja emang ada yang untung. Kagak ada yang untung, saya juga pusing kenapa BUMN tidak ada yang untung. Kok perusahaan sekelas Garuda Indonesia bisa bangkrut, hitungannya dari mana kan Pak, gitu kan Pak. Ya itu pemikiran saya orang awam lah Pak. Saya nggak tahu kok bisa bangkrut ya, padahal pesawatnya penuh terus, harganya paling mahal. Saya kalau naik pesawat mintanya Garuda, dibilang dia bangkrut. Saya yang pusing. Waduh, bagaimana ceritanya ini? Gitu Pak Gatot. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Silakan yang lain diskusi tentang membuat bisnis goal ini. Ini yang menarik sebenarnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya Pak. Jadi Coach Getty. boleh Pak Sony, silakan Pak Sony. Ya, siap. Terima kasih Coach. Yes. Pertanyaan saya yang pertama ini Coach. Ya. Saat melakukan usaha, memulai usaha, ya, itu kan perlu proses dan waktu ya. Yes. Cuma karena sekarang yang dijelaskan Coach Getty itu eranya sudah 5.0. Iya Pak. Ya, kalau kita rekrutmen untuk karyawan toko itu dengan apalagi gaji di bawah UMR itu mikirnya nggak 1 kali 2 kali, Coach. 10 kali bisa lebih itu. Apalagi mereka kalau eranya 5.0 bisa dagang online dan lain-lain, mereka lebih untung di situ lah. Gimana strateginya, Coach? Terima kasih, Coach. Ya, jadi gini Pak Sony. Pada saat kita merekrut gitu ya, orang bilang ya, dunia kerja itu lebih sedikit dibanding orang yang butuh kerja, kan gitu kan. Tapi kok nyari pekerja susah gitu. Kita juga bingung nih, kenapa nyari pekerja susah? Katanya orang yang mau bekerja itu banyak gitu ya. Nah, menentukan visi misi yang tadi saya cerita di awal itu akan membantu pada saat kita bercerita kepada siapapun orang yang datang untuk membantu kita di bisnis kita. Mau dia penjaga toko, mau dia office boy, mau dia orang bagian misalnya lapangan. Dia harus jelas dulu perusahaan kita ini menuju kemana. Karena sebenarnya orang bekerja itu tidak melulu cari uangnya, tapi dia mencari perusahaan yang menghargai dia. Dia mencari perusahaan yang kalau dia kerja lebih keras, dia dapat duit lebih banyak. Dan dia punya kesempatan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ini sebenarnya match dengan business running by system, not by people. Kenapa begitu? Karena kalau kita bisa membuat sistem, orang yang masuk dari bawah di perusahaan kita, dia punya kesempatan untuk tumbuh, berkembang bersama kita karena dia tambah pinter. Kita sekolahin dia, kita latih dia, kita ajarin dia. Mungkin waktu masuk dia di bawah UMR, tapi karena anak ini semangat, anak ini bekerja dan menghasilkan uang lebih banyak bagi perusahaan, tentu sistem mekanisme perusahaan akan membantu dia untuk naik jabatan. Semua harus proses. Itu dilakukan oleh Jepang. Jepang itu ya seorang OB yang masuk di 30 tahun lah, 30 tahun sebelumnya dia ternyata bisa menjadi direktur di perusahaan itu. Itu di Jepang banyak banget perusahaan kayak gitu. Kenapa? Karena orang Jepang itu mengabdi dan nurut-nurut orang Jepang. Ya. Kalau orang kita nih secara umum nih Pak, nggak semuanya. Begitu naik jabatan satu aja, waduh gayanya udah sampai top level jabatan gitu ya, punya kartu kredit. Nah, ini yang mengganggu dan akhirnya berantakan semua hal yang dilakukan. Jadi mindset-nya tidak sesuai dengan apa yang harus dia lakukan untuk dia tumbuh sehingga dia mendapatkan rezeki dari pekerjaan dia. Nah ini sih Pak Sony, kendalanya sih Pak Sony. Tapi kalau Pak Sony bisa menjelaskan arah perusahaan di awal dia mulai bekerja, dan Pak Sony dengan jajaran mungkin pemilik bisnis memperhatikan karyawan, walaupun belum bisa naikin gaji, tapi kita perhatikan kalau anak dia sakit, ada kesejahteraan yang ada tunjangan yang kita kasih. Kalau dia nggak bisa belajar, kita sekolahin dia. Bapak bisa pegang dia loyal Pak, insya Allah Pak. Itu sih Pak Sony. Cuman ya memang tantangan pasti ada lah Pak. Karena sekarang ini semua orang pegang handphone Pak Sony.
Jadi godaan, gaji gede di sana itu langsung lewat WA. Sekarang nyari pembantu ART aja susah. Kenapa? Baru kerja 1 minggu, baru dia datang kita bayarin ongkosnya. Dia alasan, Pak, saya harus pulang. Kenapa? Aduh, ibu saya sakit. Ya udah, saya izinin, orang ibunya sakit, masa saya nggak izinin? Ternyata dia keluar komplek, belok komplek, dia kerja di komplek sebelah, gajinya lebih besar, saya yang bayarin. Itu mah biasa itu sekarang, gitu. Jadi dilematis lagi, Pak, karena mereka melihat uangnya, bukan kebaikannya. Sebulan kemudian dia balik lagi ke tempat saya. Loh, kamu datang dari kampung? Enggak, Pak, saya kerja di komplek sebelah, saya udah kayak kerja Rodi, dikasih makan enggak, digaji cuman katanya doang gede, nggak pernah dikasih duitnya. Nah, kena batunya kan. Nah, gitu. Kayak gitu tuh Pak yang terjadi sering tuh. Siap. Makasih Coach. Siap, insya Allah Pak dapat karyawan yang memang mau bekerja loyal, insya Allah. Ya, alhamdulillah yang satu karyawan itu sudah zamannya almarhum bapak saya ikut sekitar hampir 30 tahun Coach. Yes, itu karyawan industri 2.0 sampai ke industri 5.0. Iya. Luar cuma biasa. nyari tambahan personilnya ini yang kesulitan karena mereka lebih mikir ya kalau gaji di bawah UMR mendingan cari yang UMR aja katanya gitu. Ya, masa depan dia belum perhatikan karena dia pikir masih sebatas perut ke bawah sih, memang ya wajar Pak. Good, thank you. Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, nah saya mau jelasin yang ini. Why set goals? Kenapa ya? Kenapa coach saya harus set goals gitu ya? Nah ini, fokus dan konsentrasi. Goals akan membuat kita fokus dan konsentrasi. Goals akan membuat kita on track dan punya momentum yang tepat untuk kita menjalankan step by step berikutnya. Goal adalah clear accountability, tanggung jawab yang jelas dari semua tim yang ada di perusahaan kita. Dan kita memiliki similar guidance, panduan yang sama. Sebenarnya ini Pak, jadi bukan sekedar kita tentukan goal, terus goal itu tidak bisa kita capai, terus kita putus asa, atau kita jadi rendah diri, atau kita jadi turun semangat kita. Bukan itu. Ya, kalau kita cuma pengennya Avanza untuk kita beli mobil, targetnya mungkin kita dapat di bawah Avanza. Tapi kalau kita punya target goalnya Alphard, yang kata Mas Yodi bilang, Avanza doang mah lewat sama Pajero Pak, karena inginnya Alphard. Karena targetnya dia tinggiin, ya, dia akan berusaha tinggi, ya insya Allah sih yang di bawah itu udah dapet. Walaupun yang di atas nggak dapat, sebenarnya yang dia dapat sekarang udah lewat dari kemampuan wajarnya dia gitu kira-kira. Ya sama kayak tim sepak bola Indonesia, dia masuk final, dia nggak punya target ke situ, tapi begitu dapat di final mah udah lewat lah, itu anak-anak yang memang luar biasa, ya kan gitu. Jadi sama seperti itu cara kita menentukan goal tadi. Nah, goal itu seperti apa? Nah ini, minimum target goal itu big goal untuk periode 3, 5, 10 tahun ke depan. Smart goal untuk periode 1 tahun, dan kira-kira 1 tahun itu kita punya 12 smart goal. 90 days goal untuk periode 1 tahun, 4 big step growth. Nah ini perlu kita punya. Weekly target untuk periode 1 tahun minimum ada 52 target mingguan yang turunan dari goal besar tadi. Ya, pahami apa hasil akhir dari setiap target tersebut. Jadi kita harus tahu yang namanya kerja kita mingguan untuk mencapai bulanan apa yang kita capai. Untuk kita kejar yang namanya target bulanan, untuk per 3 bulan apa yang kita capai. Jadi step by step itulah yang perlu kita buat, dan itu namanya key result-nya. Ya, objektif key result-nya jelas. Janganlah berdoa untuk hidup yang lebih mudah, berdoalah untuk hidup yang lebih baik. Bekerjalah secara smart, maka hidup Anda akan jauh lebih baik. Nah, jadi simple, teman-teman, nanti tetapin breakdown yang namanya target teman-teman gitu ya, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Tinggal tempel aja pakai post-it. Bikin kertas 4 bagian, tempel aja pakai post-it. Target Anda di kuartal 1 apa? Thinking terhadap target dulu. Nggak usah strateginya, jangan yang lain, targetnya dulu tempelin. Target pendapatan segini per bulan, target pelanggan segini, jumlah transaksi segini, jumlah rata-rata beli segini. Tempelin aja dulu. Pengembangan, buka pasar baru, segini market gitu kan. Tempel aja dulu pakai post-it. Karena pada saat Anda menentukan goal, jangan sambil mikir,
Tentuin dulu apa yang Anda mau, baru duduk Anda pikir, baru Anda prioritasin. Jadi otak kita tuh berpikir nggak bisa bareng-bareng. Pada saat Anda menentukan, terus Anda bilang nggak mungkin, Anda tidak akan pernah menempel itu. Tempel aja dulu apa yang Anda mau, baru Anda duduk, Anda diskusi dengan orang terbaik Anda untuk Anda berbicara strateginya apa. Nah, ini contohnya saya kasih dikit gambaran, tujuan besar di keuangan. Kira-kira kalau kita bicara tujuan besar keuangan, ya omset bisnis, profit keuntungan, pelunasan hutang, pengembangan bisnis. Ini utamanya kalau kita bilang target besar keuangan. Kalau kita bicara tentang target segmen pelanggan atau target terhadap customer, apa yang kita bicara? Total pelanggan per segmen berapa? Jumlah pelanggan baru berapa? Segmen pasar baru berapa? Target jumlah prospek berapa? Ini adalah kategori-kategori yang bisa Anda tentukan pada saat menentukan big goals. Berikutnya lagi, kalau target proses bisnis apa aja, Coach? Target proses bisnis apa? Target strategi untuk efisiensi. Ya. Target peningkatan produktivitas seperti apa? Kan gitu. Terus perbaikan standar kualitas seperti apa, ya. Terus kemudahan sebuah proses, ya. Dan strategi perluasan bisnis. Ini yang perlu Anda lakukan. Pengembangan terhadap karyawan seperti apa? Apa bidang kerja perlu pelatihan, strategi perbaikan kinerja, sosialisasi nilai dan arah bisnis, sistem penilaian dan reward, gitu ya. Terus strategi perbaikan kesejahteraan, strategi team building. Saya siapin sebenarnya pada saat sesi coaching kanvas, Pak. Dan ini tinggal ditempelin, ya ini bisnis consultant, tempelin aja. Big goal, smart goal-nya apa, strateginya apa, action step-nya apa. Ya. Saya menggunakan metodologi cara belajar para milenial dengan menggunakan post-it dan itu lebih cepat. Ini yang bisa dilakukan. Karena mereka disuruh nulis tuh nggak pernah bisa, Pak. Tapi dari mereka nempel-nempel post-it, dari kanvas ya kita bikin pola seperti ini, akhirnya mereka bisa bikin seperti ini, Pak. Ini Excel, big goals-nya 1, smart goal. Strateginya 1, 2, 3, action step-nya dia bisa turunkan. Nanti di 3 bulannya di Excel ini akan dia tulis kapan dia lakukan dan ini semuanya terstruktur. Begitu klien saya punya action plan sedemikian lengkap, saya coaching dia akan menjadi lebih cepat. Disinilah dia melihat banyak potensi yang belum dia manfaatkan untuk dia menghasilkan target omset yang lebih besar. Ya, ini Excel-nya bisa sangat terstruktur, bisa sangat benar-benar dia capai. Kenapa? Karena semuanya benar-benar terstruktur. Satu big goal, ada beberapa smart goal. Satu smart goal, ada beberapa strategi yang harus dia tulis dan dia lakukan. Satu strategi langsung ada action step-nya dan kapan dia lakukan, dia bisa langsung buat timeline-nya. Nah, silakan Pak. Dari apa yang terlihat di gambar, kira-kira apakah menjadi satu hal yang menginspirasi, Pak? Sangat, Bu. Sangat inspiratif, Pak. Sampai saking. Karena gini, kalau leaders kita nggak bisa buat seperti ini, berarti ada yang salah dengan cara berpikir terstrukturnya. Jika seorang leader Anda tidak bisa membuat tahapan-tahapan kerja sesuai dengan apa yang Anda harapkan, dia menjadi penanggung jawab, bagian, atau departemen, ada yang salah cara dia berpikir secara sistematis atau secara terstruktur. Latih dia. Sehingga lama-lama Anda menjadi owner, bisnis jalan, Anda jalan-jalan, Pak. Jangan bisnis nggak jalan, Anda juga nggak bisa jalan-jalan. Piye, Pak, jadi owner, Pak? Jadi ini yang saya latih, cara berpikir, cara dia mengelola target, cara meningkatkan potensi, seperti itu. Silakan Pak, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini mumpung. Pak, mau tanya Pak? Yes, Pak Warto. Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Oh Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Kan Bapak tadi bilang yes. Kita harus mendidik bawahan kita supaya dia punya big goal yang kita inginkan ya. Nah, itu kan bisa turunkan big goal yang kita inginkan karena big goal itu haknya kita nih sebagai top level, Pak. Iya. Biasanya ya perusahaan itu untuk investasi dalam bentuk pelatihan, pendidikan, kebawahan itu agak-agak pelit dikit ya Pak. Benar, nah, benar. Itu gimana Pak? Apakah
apakah jadi owner itu kan biasanya menganggap karyawannya itu bukan investasi yang menjanjikan ya Pak, tetapi kalau bisa itu tenaganya kita pakai, tapi keuntungan yang dikembalikan pada karyawannya lebih sedikit daripada keuntungan yang kita dapatkan. Itu bagaimana Pak? Pak Gatot, ada nggak yang Bapak lihat perusahaan yang seperti itu tumbuh besar dan menguntungkan buat ownernya, Pak? Memang benar itu, nggak ada yang berkembang bagus karena dia menganggap karyawannya itu bukan investasi yang menjanjikan buat dia, sehingga loyalitas daripada karyawan itu terhadap perusahaan berkurang. Yes. Dan itu perusahaan pasti belum di coaching tuh Pak. Kalau Bapak lihat perusahaan mana yang tumbuh besar, sukses luar biasa, tanya sama karyawannya, kenapa kamu tetap mau bekerja 30 tahun di perusahaan ini? Tanya aja sama dia. Karena atasan saya peduli sama saya, Pak. Kan kamu bisa. Kamu sudah pinter. Itu ada tuh pesaingnya bos minta kamu dengan gaji 3 kali lipat. Kenapa kamu tidak mau keluar? Itu yang saya tanya. Apa yang dia bilang, Pak? Kalau mau keluar mah dari 5 tahun yang lalu, saya baru bekerja juga saya bisa keluar, Pak. Kata dia bilang begitu. Ya kenapa kamu nggak keluar? Terlalu mahal, Pak. Membayar budi baiknya bos. Emang apa yang bos lakukan terhadap kamu? Dia menganggap saya sebagai saudaranya yang membantu untuk tumbuh bersama. Wah, saya bilang kamu layak jadi coach. Saya bilang begitu sama ininya karyawannya. Kenapa Pak? Untuk dapetin cara berpikir seperti itu. Investasi bos itu dari awal mulai dia masuk sampai dia terus bekerja, dilatih, ya, di training. Ada yang bilang, ini siapa yang main gamelan nih? Kayaknya Mas Yudi. Bener, Mas Yudi lagi kondangan. Ya, jadi gini, hidup lagi sebentar. Ya, jadi perhatikan bagaimana kita mempunyai strategi untuk karyawan-karyawan kita itu dekat sama kita. Coach, kira-kira nih Coach, dari 100%, berapa Coach orang yang kita bisa pegang untuk loyal? Jawaban saya cuma 20%, Pak. Tidak bisa 100% atau tidak bisa 80%. Tapi 20% itu pasti akan stay dan loyal sama kita, Pak. Dan dialah yang layak untuk menjadi orang-orang kepercayaan kita untuk membuat bisnis tumbuh. Pak Gatot. Kira-kira gitu tuh Pak Gatot. Jadi wajar ya kita takut ya untuk mendidik karyawan kita karena ketakutan kita itu sebenarnya belum membangun value. Ingat waktu yang sesi awal yang bisnis model Pak, value, people, proses. Yang namanya training itu mentraining proses. Menyiapkan people untuk bisa jalanin proses. Tapi people seperti apa yang bisa loyal dan menjalankan proses dengan benar dengan kita training adalah people yang punya value sesuai dengan apa yang kita sepakati, tetapkan di perusahaan. Sehingga value-nya akan menjadi cocok dan fit. Kira-kira gitu tuh Pak Gatot. PR-nya di value-nya, Pak. Bukan di trainingnya sebenarnya Pak Gatot. Gitu. Ada hal yang belum terjawab Pak Gatot? Kalau saya pernah menanyakan ke mereka, kenapa kok Bapak itu sudah bekerja di sini udah 25 tahun, udah tidak mendapat, seperti dia suka kalau kesah ke saya. Oh iya. Saya tanya, oh, kenapa kamu nggak mencoba keluar aja? Iya. Kalau saya keluar Pak, sejak dulu Pak saya mau keluar Pak. Nah, karena saya hanya menunggu pensiun aja Pak, karena usia saya sudah nggak mendukung buat saya untuk bekerja di tempat lain. Iya. Jadi itu benar juga kalau dia seperti itu. Karena karyawan yang punya potensi udah pasti karyawan itu nggak betah di perusahaan yang stagnan, Pak. Karyawan yang punya potensi dia nggak bakal lama kerja di perusahaan yang nggak jelas. Jadi yang membuat karyawan keluar karena karyawan itu tidak tahu perusahaan ini mau menuju kemana. Itu satu. Yang kedua, orang itu punya zona nyaman dan
punya keinginan yang tidak terlalu tinggi, ya udahlah saya di sini aja, bawa sama-sama aja. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada 2 indikator untuk membuat karyawan kita tumbuh. 1, dia punya impian. Kenapa dia punya impian? Karena perusahaan punya visi yang besar sehingga impian muncul di karyawannya. Tapi kalau perusahaan tidak punya visi yang besar, otomatis karyawan yang punya impian besar nggak akan bertahan lama. Dia akan keluar karena impian dia tidak akan bisa dia capai kalau dia bersama perusahaan itu. Tapi ada orang yang merasa nyaman, puas. Kenapa? Dia nggak punya impian. Ya udah, dia tenang aja di situ. Yang penting hidup saya aman, saya bisa dapat duit. Dan itu semua terjadi di bisnis dengan beberapa kondisi dan situasi yang menyertainya, Pak Gatot. Kira-kira gitu, Pak Gatot. Jadi kembali lagi ke kita sih. Nah, bagaimana Anda menjadi seorang owner supaya bisnis tetap berjalan walaupun orang-orang itu masuk sebentar, keluar lagi. Buatlah bisnis running by system. Sehingga kalau ada orang baru masuk, ya kita ajarin sistemnya, dia bisa kembali bekerja untuk meneruskan tugas dari orang yang keluar. Tapi kalau kita nggak ada sistem, kita sibuk ngajarin, dan itu akan membuat ownernya capek karena harus ownernya yang ngajarin. Tapi kalau ada sistem pendidikan, sistem bisnis yang jelas, SOP yang terarah, siapapun orang bisa ngajarin kalau ada format dan kurikulum atau pola yang memang sudah ada selama ini. Itu kira-kira Pak Gatot memang sangat sistematis ya menanganinya ya. Seperti itu. Silakan. Terima kasih Pak Gatot. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Sharing aja Coach Katie, kalau silakan. boleh. Pak Sony silakan. Kebetulan Mbak Sani. Saya kan di kantor juga, di kantor BPJS Ketenagakerjaan, kalau menyikapi yang Coach sampaikan hanya 20% yang loyal. Memang saya mungkin berbeda pendapat Coach karena saya lebih membangun employee engagement-nya, Coach. Nah, itu bagus tuh, Pak. Jadi, iya. Jadi tiap 3 bulan atau 2 bulan sekali saya terapkan kasih award kepada mereka. Nah, bentuk penghargaan itu nggak harus yang mahal. Yes. Yang penting mereka ada apresiasi itu aja. Atau nah, kalau memang sudah punya sistem jadi kebalik, Pak. Kalau Bapak sudah punya sistem, jadi 80, 20 yang keluar, Pak. Karena yang 20 ini gitu. Tadi yang tidak punya sistem. Kalau tidak punya sistem, tidak jelas orang masuk, itu 20% aja yang loyal karena memang orang nyaman, Pak Sony. Benar, Coach. Gitu. Itu hukum Pareto itu, waduh, itu dahsyat hukum Pareto. Itu ternyata terbukti gitu. Iya. Selama jangan ada gap antara pimpinan sama bawahan, karena memang kita butuh mereka dan mereka butuh kita, intinya gitu, Coach. Yes, benar, Pak. Jadi memang simbiosis mutualismenya terjadi, saling menguntungkan. Oke, good. Yang mau bertanya yang lain silakan dari poin ini. Teman-teman, ini satu hal yang sangat mudah dilakukan nggak ya teman-teman ya? Mudah untuk diterapkan nggak teman-teman apa yang saya sharing malam ini? Insya Allah, Coach. Insya Allah, mantap. Cuma kendalanya gini, Coach. Yes. Apabila target itu sudah kita capai, kalau memang kepingin bisnis kita bertumbuh, otomatis kan harus target naikin itu lagi, harus Pak. makin menantang tuh. Yes, benar, Pak. Benar, Pak Sony. Kalau menantang pertumbuhannya cuma 15-30% sih oke. Ya. Masih logis lah. Ya. Tapi kalau sudah 200% itu yang kurang logis. Nah, itu gimana, Coach? Cara untuk bisa mencapai big goal-nya itu, Coach. Yang minta 200% biasanya harusnya punya strategi dong, Pak. Bukan cuma menentukan. Dia harus bisa memberikan gambaran bagaimana 200% itu adalah sesuatu yang masuk logik. Gitu dong, Pak. Iya dong. Jangan, kita harus naikin 200%. Ya, itu ngomong di siang bolong namanya itu kan. Ya, ompong-melompong gitu kan. Sebagai top level, sebagai CEO yang ingin perusahaan itu tumbuh, bukan sekedar ngomong, dia bisa turunkan sampai seperti ini nih, Pak. Kelihatan, Pak, di layar, Pak. Saya punya target naikin 200%, finansial, omset, profit, pelunasan hutang, alokasi pengembangan, pelanggan persen. Tulislah ini semua. Jelaskan ini semua, gambaran-gambaran ini semua menjadi sebuah target yang terukur. Jangan asal ngomong aja.
Kamu mau 200% finansialnya gimana, Pak? Permodalannya gimana? Dia harus bisa jelasin. Dengan apa? Dengan gambaran sebagai seorang yang memang layak memimpin perusahaan yang mau tumbuh 200%. Kira-kira gitu, Mas Sony. Bukan asal tebak. Kalau asal tebak mah siapapun juga bisa gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang CEO ditentukan, ditaruh di depan di sebuah departemen dan kita merasa optimis, kita harus bisa ajak semua orang terbaiknya untuk berpikir secara strategik dan secara real bahwa kamu tuh punya potensi 200% loh sebenarnya. Nah, babat dulu tuh unefisiensi gitu kan. Sakit, memang sakit. Yang namanya orang sudah punya habit kebiasaan bikin rugi, disuruh irit, mana mau. Selama ini dia hidup udah bikin rugi di dalam perusahaan. Nah, disitulah proses yang harus secara profesional dilakukan jika kita dipercaya memimpin sebuah unit. Bukan sekedar kita ditaruh di situ terus kita duduk tenang-tenang aja, nggak ada perubahan yang terjadi gitu kan. Jangan kita dipercaya jadi presiden yang kita lakukan cuman biasa-biasa aja, itu mah sama dengan jabatan yang biasa. Banyak orang pro kontra, yes, karena banyak orang yang suka dan tidak suka, tapi dia harus menunjukkan bahwa yang dilakukan itu adalah yang benar dengan bukti yang ada yang harus dilakukan. Kira-kira gitu tuh, Pak. Siap, Coach. Makasih, Coach. Siap, Mas Sony. Teman-teman yang lain? Oke, good. So, nggak terasa 1 jam lewat. Mudah-mudahan kita ngomongin baru big goal. Next bulan depan saya kasih lagi yang lebih dahsyat. Artinya, poin-poin yang saya share ini adalah poin yang memang saya dampingi klien saya dan alhamdulillah mereka tumbuh. Ada yang tumbuh 800%, ada yang 1000%. Yang tadinya ya hanya melakukan sebatas strategi biasa aja. Ya. Sayang, potensinya besar. Cuman kan kadang-kadang nggak semua pebisnis mau bayar coach mahal kan gitu kan. Maunya kan bayarnya coach-coach kutahe, Pak. Ya, Coach Getty mahal katanya. Ya mahal, tapi kalau hasilnya bisa 1000%, terus pusing ntar ditampingin Coach Getty banyak PR-nya ya karena selama ini nggak ada yang dijalanin. ya itu inilah sebuah hal. Ya, kadang-kadang ada yang takut hubungin saya, Pak, katanya Coach Getty mahal. Ya mahal, bukan masalah mahalnya. Bener nggak strukturnya gitu kan. Saya pernah dampingi sebuah restoran di Solo yang tadinya restorannya cuma kecil, omsetnya itu kadang ada, kadang enggak. Alhamdulillah itu selesai di coaching 2012, dari omset itu cuma 30 juta sebulan, sampai 2 tahun dia bisa 700 juta minimum per bulan, bertahan sampai sekarang, Pak. Ini udah 9 tahun. Boleh datang kalau yang di Solo, namanya SFA Stick. Nah, itu Bu Tati itu klien saya di tahun 2010 sampai 2012. Ya, begitu bayar coaching itu gesek kartu kredit itu gemeteran, Pak, gemeteran gitu ya. Begitu untung apa yang dia bilang sama saya? Waduh, kalau tahu saya bisa tumbuh begini di coaching mas saya dari dulu. Emang begitu, Bu, saya bilang. Kalau yang namanya belum pasti mana mau ngeluarin duit, apalagi membayar sesuatu hal yang nggak jelas kan gitu. Ya, nah Bapak dan Ibu di sini kalau ingin maju, pilihlah siapa orang terbaik yang bisa mendampingi Anda, pilihlah strategi yang tepat, orang yang tepat. Anda punya hak untuk menentukan dengan siapa Anda tumbuh dan besar. Good, Mas Warto. Wah, nih kalau hostnya nih Mas Warto nih semangat nih, Bu Emma. Kalau Mas Warto itu, kalau udah ditunjuk sama Mas Yudi, pantang menolak. Bisa jadi host. Luar biasa. Mbak Erni. Ini ilmunya ini coach yang penting ini. Mas Warto udah ikut berapa kali ya nih kelasnya? 3 kali ya ikut terus ya? Saya ikut terus coach. Mantap. Saya semangat kalau yang isi coach. Sama. Semua juga punya kelebihan masing-masing, Pak. Waduh, kalau Pak Yanuar, Pak Sony isi. Wah, sama. Baru pertama nih, Pak. Oh iya, baru pertama. Langsung bengong. Oh, gua jangan bengong, Bu. Itu beda, rasanya beda, Kos. Wah, itu si Ibu, mana si Ibu? Ibu Yuyun. Gimana Bu Yuyun? Coach Getty yang ngisi itu beda rasanya. Oh gitu, Bu. Iya, mungkin karena auranya Coach Getty sendiri dan penyampainya, waktu ngisi materinya itu yang membuat kita betah itu. Waduh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Ini saya ikut kedua kali nih, Coach. Begitu Mas Yudi share jadwalnya, siap, saya insya Allah ikut. Siap. Besok saya itu ada di Indika FM jam 9, jam 10.
indikafm.com ya kalau mau lihat, mau dengerin walaupun tidak di Jakarta. Kalau yang di Jakarta 91,60. Nah, besok saya juga bicara Big Goals di radio. Podcast nggak? Ada. Podcastnya ada. Ada. Ibu masuk ke YouTube, ya masuk YouTube saya Margeti Herwin. Silakan Ibu ini aja ke Margeti Herwin tuh Ibu subscribe YouTube saya. Ya, terus Indika FM itu juga ada YouTube-nya. Itu ada rekamannya ada di situ. Ya. Jadi bisa juga kalau Ibu mau dapetin materi artikel dari yang saya tadi jelaskan ada di coachmargeti.com. Masuk aja coachmargeti.com. Dan kalau mau dapat learning management system seperti Udemy, saya bikin smartbusinesscoach.co.id. Nah, itu Coach. Saya mau tanya ini Coach. Yes. Yang masalah LMS tadi. Yes, learning management system. Iya, saya lihat ada di websitenya Coach tuh ya. Lengkap sepertinya. Yes. Dan sudah komersil juga kan, luar biasa. Yes. Saya baru oh ini ternyata bisnis coach luar biasa. Itu saya bikin sendiri Pak Warto. Saya set up sendiri, program sendiri, desain sendiri. Oh bisa Coach ya? Bisa. Saya belajarnya sama Mbah YouTube saya. Iya. Kebetulan saya MUU sama sekolahmu juga Coach. Mungkin siapa tahu bisa seperti Coach kan, punya LMS sendiri kan luar biasa itu. Ya itu yang harus Pak. Jadi saya nggak akan punya waktu seumur hidup saya untuk coaching terus Pak. Iya. Ya, nah itu adalah passive income saya yang beli materi saya tiap waktu ada. Ya duduk tenang, duit transfer. Lagi tidur, duit ditransfer. Enak hidup di zaman sekarang sebenarnya Pak. Pak Gatot ketawa-tawa tuh Pak Gatot. Pak Gatot juga videonya banyak itu. Tahu dari mana Bapak? Wah, saya kan subscribe YouTube-nya. Oh iya. Kurang ini Pak, kurang greget Pak saya. Luar biasa, pengikutnya banyak, lebih banyak dari saya. Teman-teman, semua itu bisa kita pelajari asal kita tahu ininya ya, polanya gitu ya. Saya belajar sendiri. Dan memang saya pernah pengalaman ini gini. Saya punya orang yang saya bayar untuk ngelola website saya. Itu orang satu waktu ngilang, Pak. Nggak tahu dia punya utang apa. Saya ngejar WA-nya nggak dijawab, ditelepon nggak diangkat. Saya pusing nih website saya kok jadi nggak jalan. Nah, disitulah saya kapok. Saya akhirnya belajar sendiri gimana ngelola. Ya, yang namanya belajar kan banyak salahnya Pak dibanding benernya Pak. Tapi untuk bisa seperti itu udah luar biasa ukuran saya. Karena saya bisa membagi, kalau misalnya Pak Gatot masuk login di situ, saya bisa kasih akses ke Pak Gatot sesuai dengan yang Pak Gatot belajar di saya. Misalnya ikut masterclass Business Mastery. Dia cuma bisa lihat Business Mastery. Nanti dia ikut kelas marketing. Dia bisa lihat marketing dan Business Mastery. Dia nggak bisa lihat yang lain. Kecuali dia bayar, saya bukain lagi. Bisa seperti itu. Jadi accessibility-nya bisa diatur. Keren itu kalau bisa kayak gitu. Saya lagi kembangin, nanti kalau orang jualin produk saya, dia dapat duit juga Pak, affiliate system. Ini cocok nih. Saya tertarik di situ tadi. Wah ini bisa dikombin dengan sekolah saya nih. Bisa Pak. Bisa. Pak, boleh menyimpang sedikit nggak Pak pertanyaannya? Boleh Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Monggo. Ini pertanyaannya agak menyimpang dikit Pak. Silakan Pak Gatot. Mudah-mudahan bisa jawab saya. Bagaimana pandangan Bapak tentang manajemen konflik dalam suatu perusahaan? Karena saya pernah waktu itu saya jadi head department engineering ya. Jadi di perusahaan saya itu menjalankan manajemen konflik dalam mengelola perusahaannya. Jadi kita yang mungkin yang tidak tahu itu manajemen konflik lagi dijalankan di perusahaan itu mungkin dianggap itu konflik beneran. Tapi bagi yang sudah tahu, itu kan sebetulnya hanya cara atasan untuk mengetahui potensi dari bawahannya yang akan dipromosikan salah satu diantaranya. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau Bapak baca itu ada buku namanya Five Dysfunction Team ya Pak. Five Dysfunction Team itu karangannya Patrick Lencioni.
Jadi buku ini menjelaskan bagaimana kita itu harus bisa membangun trust, ya, membangun yang namanya accountability, membangun yang namanya kompetensi untuk bisa mencapai apapun result yang kita inginkan gitu ya Pak. Jadi manajemen konflik itu adalah sebuah strategi untuk membuat kita terus mengasah potensi. Ya, misalnya kita cuma punya satu tim sales gitu ya. Satu tim sales ini karena cuma satu, dia jadi nyaman begitu nyampe targetnya. Tapi bagaimana seorang top level membuat 2 tim sales untuk mereka berkompetisi? Tujuannya ya positif. Nah, memang ada konflik mungkin di situ, tapi konflik itu karena dibangun berdasarkan trust yang diatur sesuai dengan value yang dimiliki oleh perusahaan, biasanya itu jadinya positif tuh Pak. Makanya manajemen konflik itu nanganinya ya kita harus trust sama teman kita. Yang namanya kompetisi itu bagaimana kita menganggapnya hanya sebagai strategi untuk kita tetap dalam co-opetition gitu ya. Karena zaman ke depan ini bisnis itu ya harus berkolaborasi, nggak bisa jalan sendiri. Bisnis itu harus saling berko-opetition supaya bisa jalan bersama. Jadi Pak Gatot ngatasinya ya adalah trust Pak. Ya, manajemen konflik itu akan menjadi konflik beneran ya kalau kita nggak trust sama siapapun orang yang berada di departemen sama atau perusahaan kita. Ya, kalau nggak ada trust ya susah. Boleh debat dalam bisnis, boleh. Boleh debat untuk kita menemukan hal terbaik di dalam pengambilan keputusan. Boleh, tapi kalau makan siang ya duduk bareng lagi, ketawa-tawa lagi. Karena itu adalah sebatas profesional. Jangan dimasukin ke hati, sehingga jangan baperan kayak gitu kira-kira Pak Gatot. Jadi manajemen konflik itu memang di era industri spesialis Pak, 3.0 ya. 3.0 itu kan spesialis ya, di situ tuh manajemen konflik muncul, ya sehingga banyak muncul spesialis di dalam bisnis. Itu kira-kira Pak Gatot. Terima kasih dan mudah-mudahan sih kalau Pak Gatot dapat konflik ya berarti jadi tambah pinter tuh Pak biasanya gitu. Oke, silakan. Masih ada waktu. Terakhir Gus. Silakan. Boleh Pak, boleh. Ya terakhir Gus. Jadi yang tadi disampaikan Coach Katy kan kita harus memiliki goal baik di suatu bisnis maupun terhadap pribadi ya Coach. Yes. Intinya kan gitu. Yes Pak. Cuma memang kata senior itu gini Coach. Kamu fokus dulu satu bisnis. Iya. Jangan punya pemikiran bikin bisnis yang berbeda. Maksudnya bisnis yang berbeda itu misalnya satu bikin bisnis toko ATK, terus saya juga pengen membangun punya semacam sekolah-sekolah TK, PAUD dan lain-lain seperti itu. Terus ada lagi yang mungkin di bisnis kuliner. Nah, ada yang bilang kamu fokus dulu, fokus di ATK dulu, karena yang itu jalan dan statusnya masih belum berhasil. Kamu berhasilkan dulu, baru kamu boleh kembangkan atau ke bisnis yang lainnya. Kalau memang yang satu sudah berhasil gitu. Nah, itu kan ada benarnya juga, tapi kayak saya mikirnya juga ini kan melihat situasi kondisinya seperti ini gitu Coach. Sehingga harus bukan ibaratnya merubah strategi dari goal yang saya tetapkan gitu Coach. Karena kan goal yang tadi disampaikan Coach Katy kan ada 4 tadi kan bisa lari ke beberapa strategi Coach itu. Yes. Makasih Coach. Yes. Jadi Pak, untuk kita tumbuh, kita perlu pengetahuan, pengalaman, dan metodologi. 3 hal ini dapatnya beda-beda. Pengetahuan kita dapat dari sekolah, dari ikut training, dari ikut mungkin webinar seperti ini kita baru dapat ilmunya nih. Pengalaman kita dapat dari mentor kita. Dengan program namanya mentoring. Kalau knowledge dari training. Metodologi Anda dapat dari coaching. Karena coaching itu bisa mendampingi semua pebisnis dengan struktur metodologi yang sama, yang sangat kontekstual, yang bisa digunakan oleh semua bisnis. Bagaimana pemikiran orang yang kalau mau bisnis fokus dulu, karena dia belum paham metodologinya. Mungkin dia baru punya pengetahuan dan pengalaman di bisnis yang sama.
Begitu dia harus menuju kepada bisnis kedua, dia perlu pengetahuan dan pengalaman lagi untuk bisnis kedua. Tapi kalau yang namanya metodologi, otomatis pengetahuan yang kita punya saat ini yang terbatas, kita akan mencari pengetahuan-pengetahuan tambahan karena metodologi kita jelas untuk menjalankan bisnis yang berbeda. Karena pengalamannya pun harus berbeda, sehingga kita bisa tentukan siapa wakil kita untuk bisnis yang ini, siapa wakil kita untuk bisnis yang ini. Itu akan mudah untuk kita analisa karena kita paham metodologinya. Tapi kalau kita mengambil mitos bahwa kalau mau bisnis fokus dulu satu, itu benar, nggak ada salahnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu di sini sudah paham metodologinya, sudah paham step by step-nya, ngebangun banyak bisnis yang berbeda nggak jadi masalah. Tapi tetap dalam koridor visi misi pribadi membangun bisnis banyak ini mau menuju kemana. Itu sih Pak Sony. Saya setuju itu Coach yang Coach sampaikan Coach. Yes. Mungkin pertimbangan mereka itu kamu beralih atau buka bisnis yang baru, sedangkan yang lama aja belum tentu berhasil. Kalau misalnya yang baru nggak berhasil kan gitu, gimana kan gitu Coach. Yes. Kan banyak Yes, benar Pak. Jadi Pak Sony sebenarnya kalau Pak Sony mengerti struktur yang tadi saya share, mengerti bisnis model yang minggu lalu gitu ya. Mau membangun bisnis itu Bapak akan kuat dalam fondasi sehingga kita jelasin ke orang lain juga jelas ya. Karena gini, kalau kita ngambil karyawan kita untuk bekerja di perusahaan kita, dia nggak menjiwai dan dia berpikirnya sebagai pekerja di kita, ya kita yang pusing. Dia nggak bisa mengelola bisnis yang dipercayain karena dia nunggu kita. Ya kita pusing Pak Sony. Gitu. Jadi kita harus cari orang yang memang benar-benar mau, benar-benar passion di bisnis yang kita mau bangun. Nah, kita tinggal di strategic plan-nya, dia yang implementasi. Ya, kalau semua bisnis kita bangun, kita buat dan kita juga yang jalanin, teori yang pertama itu jadi benar Pak. Teori yang pertama jadi benar. Pak Sony nggak akan fokus karena Pak Sony yang buat, Pak Sony yang jalanin, Pak Sony yang pusing, Pak Sony yang 7 keliling gitu. Siap. Terima kasih Coach. Ini Pak Roni belum ngomong nih. Dari tadi Pak Roni menyimak banget nih si Pak Roni nih. Ini biasanya nih nanyanya terakhir kalau Pak Roni mah. Pak Roni, nah gimana materi hari ini? Sangat luar biasa. Luar biasa Pak Roni. Ada pertanyaan nggak Pak Roni? Ini biasa kalau Pak Roni tanya nih luar biasa nih insight dan inspirasinya. Kalau saya lihat semua yang sampaikan dari Coach Getty berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dan metodologi itu sangat-sangat benar sekali. Karena banyak orang yang berpikir bahwa pada saat dia harus fokus di satu pekerjaan, itu karena dia mengerjakannya sendiri. Tapi kalau dia tidak punya metodologi yang tepat, dia tidak akan pernah berpindah dari pekerjaannya. Itu sangat benar itu. Iya. Saya setuju. Menarik Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Ada punya pengalaman nih. Saya cerita pengalaman terakhir nih. Ini mudah-mudahan membantu. Ada orang datang ke saya, Coach, saya ini punya bisnis ini. Dia tanya sama saya, mana yang saya harus pilih Coach untuk saya bisa jalankan dan cocok buat saya. Saya tanya begini, Pak, tiga-tiganya jalan nggak Pak? Jalan. Kalau tiga-tiganya bisa dijalankan, kenapa harus memilih? Kalau kita memilih itu ada yang nggak jalan, ada yang jalan. Ya, ada yang dikuasai, ada yang tidak dikuasai. Kalau semuanya bisa jalan, kenapa harus memilih Pak? Ya saya takut nggak fokus. Selama ini bisa dijalanin? Bisa. Nah terus kenapa harus memilih? Ya, kalau bisa dapat dua-duanya, kenapa harus memilih kan gitu kan ya? Kalau istri harus memilih Pak, kalau istri. Tapi boleh dua, boleh tiga, boleh. Gitu ketawa Pak Roni. Pertanyaannya yang di rumah boleh nggak? Ya, asal nggak ditimpuk piring aja Pak. Oke Pak Warto, Ibu Emma, saya balikin. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan 1 jam lebih bersama saya, hampir 1,5 jam, bisa dapat inspirasi, dapat insight. Dan silakan kunjungi website saya, LMS saya. Silakan register ya. Nanti saya bukain untuk bisa. Jadi banyak PR kayaknya nih. Jadi kayak banyak PR nih Pak. Enggak lah Bu. Oke, dari saya terima kasih banyak ini ilmunya luar biasa Pak
Margeti ini Insya Allah hebat ya. bermanfaat. Kita semua hebat, Bu. Makanya kita sharing di Konus supaya kita tumbuh bersama. Insya Allah kalau nanti ada offline kita bisa ketemu. Mudah-mudahan kita sehat semua, ya, dan kita bisa saling berbagi lebih luas lagi. Mas Yudi, gimana? Nah, ini mau baca doa dulu, Pak. Baca doa. Itu Pak Ustadz udah masuk, kita baca doa, dia nggak denger, nggak pakai earphone. Mas Yudi. Oke, Pak Warto, silakan kalau mau ditutup, Bu Emma, silakan. Mungkin Bu Emma ya. Foto bersama jangan lupa. Oh, foto bersama. Ya, Bu Emma, Bu Erni tukang foto, datang jauh-jauh tukang foto Bu Erni. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2. Oke. Good. Terima kasih teman-teman. Biasa Pak, Ya, makasih sama-sama. banyak. Semoga bermanfaat, jaga Terima kesehatan kasih selalu. Coach Getty pencerahannya. Ditunggu yang kedua Pak. Siap. Yang kelima, Bu. Next bulan Baik, depan terima kasih, yang Pak. keempat. Yang keempat ya, Coach. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada tambahan, Bu Emma? Ya, saya serahkan langsung ke Pak Baik. Warto. Ya, terima kasih Coach Margeti, luar biasa sekali ya, sudah membakar, bukan tahun baru aja nih bakar nih, semangat kita juga Bakar semangat ini. Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengambil manfaatnya. Mungkin Pak Yudi ada tambahan, Pak Yudi, Bu Erni, monggo silakan. Mas Yudi. Kalau tidak ada, ditutup aja Coach ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Salam sehat sejahtera selalu. Selamat tahun baru 2022. Sukses untuk kita semua untuk dapat impian dan target kita di 2022. Amin. Terima Sampai kasih, jumpa. Coach. Oke. Bu Emma.